nama saya Muhammad Raka Pratama dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Adidayan di SHMH mengenai bab 5, sifat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Kemudian, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang. Lalu, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda, dalam Arrest Road tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Dan di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari tahun 1966 dengan kasus Markus Effendi. Kemudian ada sifat melawan hukum, terdiri dari satu sifat melawan hukum formil. Ada beberapa poin. Yang pertama, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Lalu, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, ada sifat melawan hukum material. Terdapat 3 poin. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. 2. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Yang terakhir, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Adapun kesimpulan, yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Dan yang terakhir, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. 2. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Terakhir, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Demikian video review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.